kelompok 2 yang beranggotakan saya Nurmatul Faiza, saya Despi Nur Hanafi, saya Putri Wanda Fitriani, saya Presiden Boy Pangestu. Kami ingin mempresentasikan makalah tentang pengolahan data nilai yang diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi basis data dan sistem basis data. Bab 1. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Sistem pengolahan data merupakan kumpulan dari sub-sub yang saling berhubungan satu sama lain secara harmonis dengan tujuan untuk mengolah data yang berkaitan dengan masalah menjadi sistem informasi yang diperlukan. Dalam sistem informasi ini terdiri atas orang, peralatan, prosedur yang ditunjukkan untuk mengumpulkan, menganalisa, dan membagi-bagi apa yang dibutuhkan secara tepat waktu dengan informasi akurat yang akan digunakan. Pengolahan data dengan menggunakan teknologi komputer sangat diperlukan oleh setiap badan usaha, karena dengan adanya komputerisasi diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat perolehan informasi yang akurat di sebuah perusahaan. Kebutuhan akan informasi yang akurat tentunya didukung oleh sistem informasi yang baik. Sistem informasi yang baik harus didukung pula oleh database yang mampu menghasilkan banyak data informasi. Database sudah berperan sebelum adanya komputer dan mempunyai peranan penting di masa mendatang yang selalu menyediakan banyak alternatif untuk suatu keperluan. Sehubungan dengan hal di atas, maka diangkat kasus tersebut ke dalam suatu proyek akhir dengan judul Perancangan Entity Relationship Diagram ERD dan Logical Record Structure LRS pada sistem-sistem informasi pengolahan data nilai siswa. Maksud dan tujuan. Maksud penelitian dari penulis tugas akhir yaitu untuk membuat program aplikasi sistem informasi pengolahan data nilai siswa di SMA Negeri 14 Tangerang. Terkomputerisasi guna membantu mengatasi semua permasalahan yang terjadi, khususnya dalam masalah pengolahan data nilai. Tujuan penilaian. Sedangkan tujuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui sistem yang sedang berjalan di SMA Negeri 14 Tangerang. 2. Untuk membuat perancangan sistem informasi pengolahan data nilai siswi SMA Negeri 14 Tangerang yang dapat membantu mengurangi terjadinya pengulangan penyimpanan data yang sama, memudahkan pencarian data dan membantu proses pembuatan laporan menjadi lebih baik. 3. Untuk melakukan pengujian program dan mengimplementasikan sistem informasi data nilai pada siswa atau siswi SMA Negeri 14 Tangerang. Ruang lingkup. Adapun ruang lingkup kerja praktek yang penulis kerjakan adalah menganalisis kebutuhan dari SMA Negeri 14 Tangerang tentang sistem pengolahan data nilai siswa atau siswi dan mengaplikasikannya ke dalam sistem informasi akademik yang berbasis web. Dalam melakukan kerja praktek, penulis juga melakukan pengumpulan data dan informasi mengenai sistem yang selama ini berjalan di SMA Negeri 14 Tangerang. Maka hal yang penulis lakukan adalah dengan melakukan pengumpulan data untuk menganalisa secara teoritis sistem manajemen dari SMP Negeri 14 Tangerang secara umum dan yang sedang berjalan pada sekolah lainnya secara mempelajari cara-cara membangun sistem informasi akademik yang baik untuk digunakan dalam membangun sistem informasi akademik yang terkomputerisasi. Bab 2 isi, narasi studi kasus. Adapun langkah-langkah atau narasi penelitian studi kasus adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pemilihan kasus. Dalam pemilihan kasus, hendaknya dilakukan secara bertujuan atau purposif dan bukan secara rambang. Kasus dapat dipilih oleh peneliti dengan menjadikan objek orang, lingkungan, program, proses, dan masyarakat atau unit sosial. Ukuran dan kompleksitas objek studi kasus haruslah masuk akal, sehingga dapat diselesaikan dengan batas waktu yang telah ditetapkan dengan sumber-sumber yang tersedia. Yang kedua, ada pengumpulan data. Terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data dan analisis dokumentasi. Peneliti sebagai instrumen penelitian dapat menyesuaikan cara pengumpulan data dengan masalah dan lingkungan penelitian, serta dapat mengumpulkan data yang berbeda secara serentak. Yang ketiga ada
analisis data. Setelah data terkumpul, peneliti dapat memulai menganalisis data dengan mengorganisasi dan mengklasifikasi data menjadi unit-unit yang dapat dikelola. Data dapat diorganisasi secara kronologis, kategori atau dimasukkan ke dalam topologi atau sistem jaringan. Yang keempat, ada perbaikan atau refinement. Meskipun semua data telah terkumpul, dalam pendekatan studi kasus hendaknya dilakukan penyempurnaan atau penguatan atau reinforcement data baru terhadap kategori yang telah ditemukan. Pengumpulan data baru mengharuskan peneliti membuat kategori baru, data baru. Data baru tidak bisa dikelompokkan ke dalam kategori yang sudah ada. Yang kelima, ada penulisan laporan. Laporan hendaknya ditulis secara komunikatif, mudah dibaca, dan mendeskripsikan suatu gejala atau kesatuan sosial secara jelas, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami seluruh informasi penting. Laporan diharapkan dapat membawa pembaca ke dalam situasi kasus kehidupan seseorang atau kelompok. Entity Relationship Diagram. Di dalam entitas terdapat siswa, jurusan, predikat, mata pelajaran, nilai, semester. Dan di dalam atribut terdapat nomor induk siswa, nama, tempat tanggal lahir, kode pelajaran, nama pelajaran, nilai, angka, predikat, kode jurusan, nama jurusan, kode semester, tahun ajaran. Dan di dalam relasi atau hubungan terdapat memiliki dan mengambil. Logical record struktur. Setelah menggambarkan ERD, selanjutnya kita akan mentransformasi ERD tersebut ke logical record struktur atau LRS sebagai berikut. Struktur atau spesifikasi file tabel-tabel. Yang pertama ada tabel siswa, itu isinya ada NIS, tipenya char, panjangnya 8, keterangannya primary key. Lalu ada nama, tipenya varchar, panjangnya 30. Lalu ada kode jurusan, tipenya char, panjangnya 8. Selanjutnya ada tabel nilai mata pelajaran, isinya NIS, tipenya char, panjangnya 8. Lalu ada kode mata pelajaran, tipenya char, panjangnya 8. Lalu ada nilai, tipenya integer, panjangnya 5. Lalu ada kode semester, tipenya char, panjangnya 2. Selanjutnya ada tabel jurusan, isinya ada kode jurusan, tipenya char, panjangnya 8, keterangannya primary key. Lalu ada jurusan, tipenya varchar, panjangnya 20. Selanjutnya, tabel mata pelajaran, isinya ada kode mata pelajaran, tipenya char, panjangnya 8, keterangannya primary key. Lalu ada nama pelajaran, tipenya varchar, panjangnya 50. Selanjutnya ada tabel semester, isinya ada kode semester, tipenya char, panjangnya 2, keterangannya primary key. Lalu semester, tipenya varchar, panjangnya 2. Lalu ada tahun ajaran, tipenya year, panjangnya 4. Screenshot pengerjaan di command prompt dan di localhost atau phpMyAdmin dengan menggunakan perintah ddl dan dml. Pertama, membuat database menggunakan phpMyAdmin dengan nama db nilai siswa. Yang kedua, membuat tabel siswa. Tabel siswa berisi nama NIS, tipenya char, panjangnya 8. Yang kedua, nama, jenisnya varchar, panjang 30. Lalu yang ketiga, kode jurusan, tipenya char, panjangnya 8. Lalu yang ketiga, membuat tabel nilai mata pelajaran. Dalam tabel nilai mata pelajaran terdapat NIS, kode mapel, nilai, dan kode semester. Lalu yang keempat, membuat tabel jurusan.
Dalam tabel jurusan berisi kode jurusan, tipenya char, panjangnya 8. Yang kedua, nama jurusan, tipenya varchar, panjang 20. Lalu yang kelima, membuat tabel mata pelajaran. Yang pertama ada kode mata pelajaran dengan tipe char, panjangnya 8. Lalu yang kedua ada nama pelajaran, tipenya varchar, panjangnya 50. Yang keenam, membuat tabel semester. Dalam tabel semester berisi kode semester dengan tipe char, panjangnya 2. Lalu yang kedua ada semester, tipenya varchar, panjangnya 6. Dan yang ketiga ada tahun ajaran, tipenya year, panjangnya 4. Nah, ini adalah bagian mengisi record tabel siswa. Dalam tabel siswa berisi NIS, nama, dan kode jurusan sebagai berikut. Lalu yang ke-8 ada mengisi record tabel jurusan. Dalam tabel jurusan ada kode jurusan dan jurusan. IA itu untuk IPA dan IS itu untuk IPS. Ini 9, mengisi record tabel mata pelajaran. Dalam tabel mata pelajaran terdapat kode mapel dan nama pelajaran. Kode mapel yang pertama yaitu B-Indo untuk bahasa Indonesia. Kode mapel yang kedua yaitu B-Ing untuk bahasa Inggris. Kode mapel yang ketiga yaitu MTK untuk matematika. Kode mapel yang keempat PAI untuk pendidikan agama Islam. Kode mapel yang kelima PKN, pendidikan kewarganegaraan. Ini adalah mengisi record tabel semester. Dalam kode semester ada 1 yaitu semester ganjil tahun ajaran 2021. Yang kode semester 2 semester genap tahun ajaran 2021. Ini adalah membuat relasi pada tabel pada PHP MyAdmin. Lalu itu screenshot command prompt dengan menggunakan perintah DDL dan DML. Pertama masuk ke dalam MariaDB dan aktifkan database DB nilai siswa. Lalu yang kedua ada menampilkan struktur tabel nilai mata pelajaran dan menampilkan isi record nilai mapel. Sintaksnya yaitu dash nilai underscore mapel titik koma untuk melihat struktur tabel nilai mata pelajaran. Lalu untuk melihat isi record yaitu dengan sintaks select bintang from nilai titik underscore mapel titik koma. Lalu menampilkan daftar nilai siswa yang bernama Desvi Nurhanafi dan rata-rata nilai siswa tersebut, yaitu dengan sintaks select nama pelajaran, nilai, semester, from nilai underscore mapel, where nama sama dengan Desvi Nurhanafi, order by semester, titik koma. Lalu untuk menampilkan nilai rata-ratanya adalah select average nilai as rata underscore nilai from nilai underscore mapel where nama sama dengan Desvi Nurhanafi. Lalu muncul rata nilai 81,5. Lalu ini menampilkan daftar nilai siswa yang bernama Kresna Bayu Pangestu dan rata-rata nilai siswa tersebut.
sama seperti Deswi Nurhanafi, hanya saja namanya saja yang diubah. Untuk rata-rata nilainya juga sama, hanya nama saja yang diubah. Menampilkan data nilai siswa Nur Rahmatul Faizah dan data nilai siswa tersebut. Lalu menampilkan daftar nilai siswa Putri Wanda Fitriani dan rata-rata nilai siswa tersebut. Lalu menampilkan daftar nilai siswa yang di bawah 70 untuk menentukan remedial, yaitu dengan menggunakan sintaks select, nama, sama pelajaran, nilai, semester, from, nilai, underscore mapel, where, nilai, kurang dari 70, order by nama. Pertama itu ada Deswi Nurhanafi dengan nama pelajarannya pendidikan kewarganegaraan, nilainya 65, semesternya semester ganjil. Lalu yang kedua ada Kresna Bayu Pangestu dengan nama pelajaran bahasa Inggris dengan nilai 65 di semester ganjil. Lalu ada Kresna Bayu Pangestu lagi dengan nama pelajaran matematika dengan nilai 60 di semester genap. Lalu ada Nur Rahmatul Faizah pendidikan kewarganegaraan nilai 65 semester ganjil. Lalu Putri Wanda Fitriani nama pelajaran bahasa Inggris nilai 60 semester ganjil. Berikut adalah nama-nama yang nilainya di bawah 70 untuk menjalankan remedial. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Dengan adanya diagram yang penuh rancang dan kodingan yang tepat, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penulis dapat memahami dan merancang struktur dasar database dengan menggunakan ERD, LRS, struktur tabel, kodingan pada command prompt, serta PHP MyAdmin. Pengelolaan data dapat dilakukan dengan cepat. Hal ini dirasakan lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan sistem manual. Penyimpanan data di laptop lebih hemat dan aman, serta dapat digunakan berkali-kali dan dapat diperbarui isinya. Data mudah diakses dan disimpan secara mudah untuk dipertanggungjawabkan. Kebutuhan proses pengolahan data yang cepat dan terus-menerus. Untuk selanjutnya saran. Agar dapat mendukung kemajuan sistem informasi pengolahan data nilai siswa-siswi berbasis web di SMA Negeri 14 Tangerang, saran yang dapat diberikan penulis sebagai berikut. Yang A, perlu adanya perangkat komputer dan tersedianya jaringan internet untuk mengakses. Yang B, selama waktu penggunaan perlu dilakukan perawatan terhadap komponen pendukung termasuk hardware dan software komputernya. Yang C, untuk mendukung pengimplementasian sistem, perlu adanya pelatihan mengenai cara penggunaan sistem informasi pengolahan data nilai siswa berbasis web. Yang D, diperlukan tersedianya sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan sistem agar dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Yang E, selama pengimplementasian perlu dilakukan salinan data untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.